9 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangannya atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rapat paripurna Kamis 5 November 2020. Setelah melalui pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah DKI Jakarta, kebijakan umum perubahan anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2020 disepakati sebesar 63,23 triliun rupiah. Besaran itu mengalami penurunan pagu sekitar 24,72 triliun rupiah dari total penetapan APBD tahun 2020 sebesar 87,95 triliun rupiah. Kondisi tersebut terjadi lantaran realokasi sejumlah kegiatan anggaran untuk penanganan kesehatan sosial dan ekonomi akibat pandemi coronavirus disease COVID-19. Selanjutnya izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pandangan yang berkaitan dengan perkembangan perekonomian di DKI Jakarta yang masih tidak menentu sebagai akibat dari merebaknya virus Corona 19 yang tidak menentu pula kapan meredanya, sehingga memaksa Pemprov DKI Jakarta beberapa kali menetapkan kebijakan melalui Pergub tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020 dan lebih dari satu kali menetapkan kebijakan PSBB dan PSBB transisi yang ikut berdampak pada kondisi melemahnya perekonomian dan inflasi. Salah satu penyebab perkembangan atau naiknya harga pangan juga bahan pangan yang berisiko terjadinya inflasi adanya berkurang suplai baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri atau daerah produsen. Oleh karena itu kami mendorong, menyemangati Pemprov DKI melalui Bapak Gubernur agar kinerja atau semangat kerja tim pengendali stok dan harga bahan pokok pangan ditingkatkan lagi, termasuk koordinasi dengan BUMN atau BUMD yang terkait dengan kepolisian negara turut mencegah penimbunan stok sembako dan berkoordinasi juga dengan organda atau transportir barang serta para kepala daerah produsen kaitannya dengan PSBB. Sesungguhnya stok pangan atau sembako cukup, tetapi kebijakan dari Pemprov DKI yang menyalurkan langsung kepada sebagian anggota masyarakat berpengaruh positif. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saudara Gubernur bahwa perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 yang awalnya ditargetkan sebesar 87,95 triliun, kemudian harus mengalami penyesuaian menjadi 63,23 triliun dikarenakan kondisi sosial dan ekonomi yang masih mengalami penurunan pendapatan dan pelambatan pertumbuhan yang sebagian dialami akibat dampak pandemi. Sehingga terjadi perubahan pada postur APBD DKI tahun 2020 yang meliputi adanya sejumlah pengurangan dan penambahan untuk dilakukan penyesuaian dalam rangka merealisasikan pembiayaan pembangunan daerah. Khusus mengenai penambahan anggaran yang dilakukan pada jenis belanja tak terduga, kelompok belanja tidak langsung yang semula 188 miliar menjadi sebesar 5,19 triliun atau naik sebesar 2.752,39% dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, fraksi kami berpendapat bahwa hendaknya dari penambahan tersebut selain dititik beratkan pada bidang kesehatan juga benar-benar diupayakan untuk jaring pengaman sosial bagi warga yang terdampak. Sehingga selain adanya bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk non-tunai, hendaknya bantuan subsidi pangan yang pernah ada dari layanan Kartu Pekerja Jakarta supaya dapat diaktifkan lagi agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, dari sisi belanja daerah, fraksi PKS mengharapkan APBD perubahan ini betul-betul dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan kesehatan, khususnya untuk mendukung pengendalian penyebaran COVID-19 maupun penanganan pasien COVID-19.
Pemprov DKI Jakarta diharapkan mempertahankan fokus melalui 3T, Trace, Tracing, Treatment, dengan memberikan dukungan bagi upaya pelacakan kasus dan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan tes serta penanganan bagi warga Jakarta yang terinfeksi COVID-19. Di masyarakat masih banyak terjadi kebingungan bagaimana melakukan tes swab PCR bagi dirinya ketika ada keluarganya yang positif COVID-19 atau pernah kontak erat dengan orang yang dinyatakan positif COVID. Sementara untuk melakukan swab dengan biaya sendiri juga memiliki kemampuan terbatas. Demikian juga dengan warga masyarakat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit atau harus menjalani isolasi terkendali di tempat yang sudah ditentukan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, terkait dengan berbagai program pembangunan dalam APBD perubahan tahun 2020, fraksi Partai Demokrat menyampaikan pertanyaan dan rekomendasi sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Demokrat merekomendasikan agar program internet gratis atau JAK Wifi yang dilakukan dengan memperluas akses jaringan internet dapat ditingkatkan lagi dan diperbaiki sasaran penerimanya, karena masih banyak warga DKI Jakarta yang tidak terjangkau oleh program tersebut. Mohon tanggapan. 2. Rehab total sekolah, pembangunan unit sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan sekolah luar biasa dengan total anggaran sebesar 1,78 triliun rupiah yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020 agar menjadi kegiatan prioritas pada tahun anggaran berikutnya. Mohon tanggapan. 3. Fraksi Partai Demokrat mendukung pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat menangani COVID-19, di mana pada perubahan APBD tahun 2020 dianggarkan sebesar 92,91 miliar rupiah, di mana anggaran tersebut bersumber dari pemerintah pusat. Sesuai keputusan Menteri Kesehatan nomor 392 tahun 2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19, jika memungkinkan, fraksi Partai Demokrat mendorong agar dilakukan penambahan alokasi anggaran tersebut yang bersumber dari APBD sebagai bentuk apresiasi atas pengorbanan yang diberikan para tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19. Mohon tanggapan. 4. Fraksi Partai Demokrat meminta agar gugus tugas COVID-19 tingkat RW dapat diberikan dukungan pendanaan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dalam penanganan COVID-19. Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat, gubernur, rekan-rekan dan hadirin yang terhormat. Selanjutnya, fraksi PAN menyampaikan catatan, saran dan beberapa hal yang meminta penjelasan dan tanggapan dari pihak eksekutif. Pertama, menurut pandangan fraksi PAN, pendapatan daerah dari pajak ditetapkan dalam suasana distres. Terdapat kecemasan dan nuansa ketidakpastian pada pihak eksekutif atas target pajak yang diusulkan legislatif. Fraksi PAN ingin mendapat kepastian Badan Pajak dan Distribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang langkah-langkah apa yang akan diambil dalam waktu dekat untuk memastikan tercapainya target pendapatan pajak. Mengingat waktu yang sangat pendek hingga akhir tahun anggaran 2020. Demikian juga kami ingin mengetahui contingency plan yang disiapkan seandainya target penerimaan pajak tersebut tidak tercapai. Kedua, sesuai amanat instruksi Mendagri nomor 5 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan APBD tahun anggaran 2020 untuk mengutamakan ketersediaan dana dalam penanganan COVID-19 bersumber dari alokasi belanja tidak terduga. Fraksi PAN berpandangan bahwa anggaran tersebut sebaiknya digunakan untuk lebih mensejahterakan pembina tenaga kesehatan serta peningkatan anggaran untuk puskesmas dan RSUD agar proses hasil tes COVID-19 lebih cepat dari sebelumnya. Ketiga, pemulihan UMKM yang berdampak melalui program kolaborasi sosial berskala besar. UMKM berupa sarana dan prasarana serta modal usaha yang mudah diakses.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengambil peran aktif untuk menstimulus pengembangan UMKM karena ada sekitar 1,1 juta UMKM yang turut berkontribusi terhadap perekonomian DKI Jakarta selama ini. 6. Mohon penjelasan mengapa anggaran tanggul pengaman pantai NCICD fase A sistem aliran barat pada awalnya senilai 50 miliar namun dipotong habis menjadi hanya tinggal 3,9 miliar saja. Proyek ini sangat dibutuhkan untuk mencegah banjir di wilayah Jakarta Barat serta mencegah wilayah pesisir terkena rop. Saat ini, bagian hilir dari kanal banjir barat hanya memiliki lebar 30 sampai 50 meter, jauh lebih sempit dari yang seharusnya memiliki lebar 110 meter. Selain itu, karena sistem aliran barat tidak memiliki sistem tanggul dan pompa, maka saluran air langsung terbuka ke laut lepas sehingga rawan backward flow ke arah daratan apabila terjadi air pasang. Jika kondisi tinggi air di hulu sungai Siaga 1 ditambah hujan deras di dalam kota Jakarta serta air laut dalam keadaan pasang, maka besar kemungkinan wilayah Jakarta Barat akan terjadi banjir. Menurut SE Sekda nomor 64 tahun 2020, anggaran penanganan banjir mendapatkan prioritas utama. Namun sayangnya, selama 3 tahun ini tidak ada hasil kinerja yang signifikan pada program normalisasi sungai dan pembangunan tanggul pengaman pantai. Mohon tanggapannya. 7. Mengapa anggaran pembangunan rumah pompa stasioner berkurang banyak dari 180 miliar menjadi 43,8 miliar? Kejadian banjir besar pada malam tahun baru 2020 menunjukkan bahwa sistem pompa memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi banjir di Jakarta. Pemotongan anggaran pembangunan rumah pompa terjadi di Dinas Sumber Daya Alam. Saya ulangi. Pemotongan anggaran pembangunan rumah pompa terjadi di Dinas Sumber Daya Air dari 98 miliar menjadi 19,6 miliar. Sudin SDA Jakarta Utara dari 39,5 miliar menjadi 12,3 miliar dan Sudin SDA Jakarta Timur sebesar 35 miliar dihapus. Kami menyayangkan pemotongan anggaran pembangunan pompa karena masih banyak wilayah permukiman yang sangat membutuhkan rumah pompa. Sebagai contoh di wilayah Jakarta Utara adalah Teluk Gong, Muara Angke, dan Teluk Intan. Mohon tanggapan. Sidang yang terhormat, Saudara Gubernur, Wakil Gubernur yang kami hormati, berikut kami sampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian fraksi Nasdem terhadap laporan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 sebagai berikut. Pertama, dari sektor pendapatan daerah, seperti data yang baru didapat oleh fraksi kami, adanya realisasi penerimaan pajak daerah pada bulan Oktober tahun 2020 sebesar 25 triliun lebih harus dapat dimaksimalkan kembali sehingga mencapai target 32,5 triliun lebih tanpa harus membebankan dunia usaha yang saat ini kondisi yang mengalami penurunan kegiatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dapat memberikan relaksasi pajak daerah kepada wajib pajak daerah yang menjadi bentuk empati pemerintah daerah kepada wajib pajak yang terkena dampak pandemi COVID-19. Mohon tanggapannya. Yang kedua, mengenai penggunaan anggaran dalam hal pengendalian banjir, fraksi Nasdem DPRD Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh kegiatan yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi kami perlu mengingatkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar penanganan infrastruktur banjir harus terfokus kepada masalah pertama, normalisasi, yang kedua, waduk, yang ketiga, tanggul, dan lain-lain harus memiliki target kerja yang jelas secara rinci dan terukur dengan rencana kerja dalam 3 bulan ke depan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Mohon penjelasan. Hubungan penggunaan anggaran dan perubahan APBD tahun anggaran 2020 dalam rangka meningkatkan efektivitas anggaran dengan melakukan rasionalisasi belanja pegawai, fraksi Partai Golkar mengusulkan agar tunjangan kinerja daerah aparatur sipil negara yang berada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang bergabung dalam Satgas Penanganan Wabah COVID-19 mendapat pengecualian sehingga tidak termasuk dalam rasionalisasi belanja pegawai. Hal ini sebagai wujud kepedulian dari pemerintah daerah kepada Satgas Penanganan Wabah
COVID-19 Provinsi DKI. Mohon tanggapan. Terima. Fraksi Partai Golkar mendukung Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN untuk meningkatkan infrastruktur, khususnya pada sektor padat karya, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, fraksi Partai Golkar juga mengharapkan agar Pemprov DKI Jakarta dan jajarannya untuk lebih meningkatkan sinergitas dan konektivitas di berbagai sektor, khususnya sektor medis, karena sangat dibutuhkan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mohon tanggapan. Sedangkan pengurangan pembiayaan yang semula direncanakan 8,34 triliun rupiah berkurang 3,89 triliun rupiah menjadi 4,45 triliun rupiah. Saudara pimpinan rapat, saudara gubernur dan para hadirin sekalian, pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap kesehatan dan sosial masyarakat DKI Jakarta. Guna mencegah meluasnya penularan virus, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang membatasi aktivitas masyarakat di ruang publik dan menerapkan kebijakan kerja, belajar, beribadah di rumah. Diiringi dengan penerapan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, menghindari kerumunan. Kebijakan ini cukup efektif menghambat meluasnya penularan COVID-19. Namun di sisi lain, kebijakan ini berdampak negatif lumpuhnya kegiatan ekonomi dunia, usaha, dan hilangnya sumber mata pencarian masyarakat DKI Jakarta. Kesejahteraan masyarakat menurun drastis dan kemampuan belanja rumah tangga berkurang secara signifikan. Menghadapi kondisi ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk turun tangan, membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat melalui program bantuan sembako dan bantuan sosial lainnya, maupun instansi untuk membantu dunia usaha tetap hidup, khususnya yaitu usaha mikro menengah. Kondisi ini menuntut pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merubah struktur anggaran dan belanja dengan melakukan refocusing, yakni dengan lebih memfokuskan alokasi belanja anggaran, meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, hal-hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi, terutama menjaga agar dunia usaha tetap hidup dan juga menyediakan jaring pengaman sosial. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.